Bismillahirrahmanirrahim. Bu, masih kuat nggak? Kuat, berapa menit nih? Terus. Kata bapaknya terus katanya gitu ya. Memang nafsunya gede kalau bapak-bapak. Ya bu, bapak-bapak lebih gede nafsunya. Tapi kekuatannya kuatan ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebentar lagi Idul Adha akan kita atau akan tiba. Kira-kira berapa hari lagi ya? 11 hari. Sekarang kan tanggal 17 ya. 17 berarti lebih kurang 12 hari lagi ya. 18 berarti 11 hari lagi. Ya. Lebih kurang 11 hari lagi atau mungkin 10 hari lagi kita akan Idul Adha. Dalam momen Idul Adha ada salah satu juga ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu ibadah kurban. Waktunya ibadah kurban itu sejak hari raya setelah Idul Adha sampai hari tasyrik, hari yang ketiga. Itu baru sah sebagai. Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan dan persamaan antara akikoh dan udhiyah atau kurban. Ya Bu, di sini ada yang kurban Bu? Bu, ada ya? Alhamdulillah. Bukan maksudnya ibu-ibu kurban. Karena konon perasaan ya. Yang kurban orang ada. Bu, jadi ada persamaan dan perbedaan antara kurban dan akikoh. Ini akan saya sampaikan. Yang pertama dari segi hukum. Dari segi hukum akikoh dan udhiyah atau kurban ya, maksud udhiyah ya. Kedua-duanya sama sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah ya Bu ya. Artinya apa? Sunnah yang sangat diutamakan. Ditekankan ya, muakkad itu ditekankan. Jadi ada sunnah biasa, ada sunnah muakkadah. Nah, akikoh dan udhiyah atau kurban, kedua-duanya sunnah muakkadah. Tapi bagi Rasulullah, kurban itu wajib. Ya, bagi Rasul itu wajib. Tapi bagi kita umatnya adalah sunnah. Itu dari segi sunnah. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, kedua-duanya sangat ditegaskan oleh Nabi, sehingga siapa yang sudah mampu tapi tidak berkurban dan tidak berakikoh, itu ada sanksinya. Dua-duanya ada sanksinya. Yang pertama akikoh. Ada satu hadis yang berbunyi kullu gulamin murtahanun bi akikotih. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikohnya. Nah, jadi orang yang sudah mampu akikoh, orang sudah mampu berkurban, kalau tidak berkurban dan tidak akikoh, itu ada sanksinya. Nah, sanksi akikoh ini, jadi barang siapa bapak ibu yang punya anak dan mampu untuk akikoh, lalu tidak akikoh, murtahanun bi akikoti, tergadai dengan akikohnya. Apa maksud tergadai? Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud tergadai, anak itu nanti tidak akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada orang tuanya. Coba Bu. Waduh, gawat Bu. Ya Bu. Jadi kalau ada yang belum akikoh, pada sudah mampu, cepat-cepat Bu, putra putrinya diakikohkan. Karena apa? Tergadai. Tapi juga secara umum tergadai itu ada sesuatu, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya, menggelantung. Ya, menggelantung. Kita puasa, tapi tidak zakat. Itu puasa Ramadannya menggelantung. Itu sama dengan tergadai. Ya, jadi kita punya tapi nggak bermanfaat, itu masuk tergadai. Contoh kan kalau ada pegadaian sini Bu ya dekat tuh. Sini coba contohnya nih, bapak ibu punya TV cakep banget tuh TV-nya, tapi digadein tuh, digadein punya TV tapi digadein, artinya apa? Punya tapi nggak bisa manfaat, nggak bisa dimanfaatin tuh ya. Cintanya tergadai. Wah, apa tuh? Cinta suami istri tergadai.
Berarti nggak dipakai-pakai itu ya. Nganggur. Ada suami tapi nggak dipakai. Ada bini tapi kagak dipakai. Nggak tahu karena apa tuh. Pokoknya tergadai lah gitu cintanya dia. Jadi itu Bu, kalau kita sudah mampu akikoh, sengaja tidak akikoh, tergadai itu. Tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Kullu gulamin murtahanun bi akikoti tuzbahu anhu yaumasabi, sampai dia dipotongkan kambing pada hari ke-7. Wayuhlaku, dicukur, wayusama, dan diberikan nama. Jadi pada saat saat lahiran anak 3 tuh, 1 akikoh, yang kedua cukur rambut, yang ketiga diberikan nama, namanya nama yang baik, ayuh sina ismahu, dibaguskan namanya. Di 3 tuh supaya tidak tergadai. Kalau tidak mampu hari ke-7, itu sunnahnya hari ke-7, hari ke-14 boleh. 14 tidak mampu hari ke-21, tidak 40. Setelah itu kalau mampu, kapan saja mampunya. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau misalnya dulu sama orang tua saya diakikohkan apa enggak? Misalnya nih, diakikohkan apa enggak? Kayaknya enggak. Nah, boleh mengakikohkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad mengakikohkan dirinya sendiri pada usia 40 setelah jadi Rasul. Karena apa? Nabi Muhammad mungkin sudah diakikohkan dulu zaman jahiliyah, tapi lain kalau dulu. Zaman jahiliyah itu akikohnya untuk berhala, bukan untuk Allah. Makanya Nabi Muhammad mengakikoh ke dirinya pada usia 40 tahun. Boleh ya. Nah, yang kedua, kurban. Kita mampu berkurban, lalu tidak berkurban, ada juga sanksinya. Ya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, jangan mendekati musolaku, kata Rasulullah. Artinya apa? Jangan dekat-dekat aku, jangan mengaku aku sebagai umat Muhammad. Jangan kau mengaku sebagai umat Muhammad. Begitu. Itu kan keras, walaupun sunnah. Oleh karena itu yang sudah mampu untuk berkurban, berkurban. Yang sudah mampu untuk akikoh, segera akikoh. Ya, walaupun itu sunnah muakkadah. Itu dari segi sunnah. Kemudian yang kedua, dari segi hewannya, menyembelih hewannya. Sama keduanya menyembelih hewan. Akikoh menyembelih hewan, kemudian Idul Adha juga menyembelih hewan atau kurban. Bedanya, kalau akikoh itu dianjurkan, disuruhnya akikohnya kambing. Tidak ada akikoh pakai sapi, unta, kerbau, tidak, tapi kambing. Tapi kalau untuk udhiyah atau kurban, bisa kambing atau domba, bisa sapi, bisa unta, bisa juga kerbau. Kuda sebenarnya tidak dianjurkan. Karena apa? Kuda itu untuk tunggangan ekonomi, ya, itu kuda, makanya tidak dianjurkan, ya. Kalau terpaksa, ya kalau terpaksa, ya, namanya terpaksa boleh. Nah, itu dari segi jenisnya. Terus dari segi pengolahannya beda juga, Bu. Kalau akikoh itu dianjurkan yang sudah matang, jadi dimasak, jadikan masakan, kemudian dibagikan. Sedangkan kalau yang namanya kurban, mentah. Mentahnya, kedua-duanya, yang berkurban, yang berakikoh boleh memakan sebagian dagingnya. Al-Quran mengatakan, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah minha, dari sebagiannya, sebagian kurban, sebagian akikoh. Ya, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak punya lagi fakir. Itu Al-Quran. Jadi boleh ibu bapak berkurban, boleh mengambil sebagian dari yang dikurbankan. Ulama mengatakan maksimal, ini maksimal sepertiganya. Sepertiga. Nah, kalau di as-salam, setiap yang berkurban diberikan paha belakang dan hati. Ya, itu kurang memang sepertiga kalau gitu ya. Apa maksimal kan sepertiga. Itu tradisi di as-salam. Tradisi tempat lain juga mungkin ada yang ada dan ada yang tidak ada. Ya, artinya apa? Boleh, ya. Yang kurban boleh makan sepertiganya, yang akikoh juga boleh, ya, makan pertiganya. Kecuali kalau zakat. Zakat itu orang yang berzakat tidak boleh mengambil harta daripada zakat.
Ya, itu tidak boleh yang berzakatnya. Tapi kalau kurban sama akikoh boleh. Itu dari segi binatangnya, dan kita boleh untuk mengambilnya. Nah, hadirin yang berbahagia, karena anjuran yang begitu tegas walaupun sunnah muakkadah, mari Bapak dan Ibu kita melaksanakan baik akikoh ataupun kurban bagi yang sudah mampu, supaya kita benar-benar menjalankan syariat agama Islam. Ya, benar-benar menjalankan. Kalau niatnya digabung nggak boleh Pak Ji, antara akikah dan kurban. Nah, itu banyak pertanyaan. Ada yang bertanyanya itu, kalau misalnya saya sudah mampu salah satunya nih, ya belum mau berkurban tapi belum akikoh. Nah, yang mana dulu misalnya ya? Apakah akikoh dulu atau kurban dulu? Yang pertama, karena kedua-duanya sunnah muakkadah. Sedangkan dari segi kedaruratan, Bapak dan Ibu ya, dari segi kedaruratan lebih darurat akikoh. Kenapa? Karena akikoh itu hanya satu kali seumur hidup. Ya, satu kali seumur hidup. Sedangkan kurban boleh setiap tahun. Ya, makanya mana yang dipilih? Kalau sudah mampu salah satunya, itu akikoh dulu. Ya, karena dianggapnya kedaruratan. Walaupun ada orang mengatakan ya kurban dulu lah, kata gitu. Ya, tetapi dengan perbedaan pendapat ini, saya lebih mengambil pendapat yang tadi. Karena apa? Lebih kedaruratan kepada akikoh, kemudian juga akikoh hanya satu kali. Ya, hanya satu kali. Jadi segera. Kemudian yang kedua, apakah boleh diniatkannya dua? Sebenarnya tidak boleh. Ya, tidak boleh digabungkan. Ntar dianggapnya kemaruk banget itu ya orang ya. Udah cuma satu, niatnya niat dua gitu ya. Walaupun mungkin saja ada orang yang berpendapat boleh gitu. Sama dengan puasa sunnah, katanya kalau puasa sunnah boleh digabung, kata gitu. Ya, misalnya pas tanggal katakanlah 10 Muharram bersamaan dengan hari Kamis itu misalnya ya. Ya Allah, saya niat puasa 10 Muharram dan hari Kamis misalnya. Ada memang yang berpendapat seperti itu. Ya, kecuali dengan puasa wajib tidak boleh digabung, kata gitu ya. Oh, Ramadan dan hari Kamis misalnya, nggak boleh. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi sebaiknya tidak digabung-gabung. Ya, nanti khawatir malah dengan digabung malah jadi nggak sah ke sini gitu nantinya ya. Jadi yang pertama tadi, ada lagi pertanyaan Bu Ida? Iya, yang kan anak saya udah meninggal Pak, terus belum dikekang itu gimana Pak? Tapi kalau berkurban sudah pernah saya panen gitu. Tapi akan kalau yang belum, gimana duluan? Oh iya. Apakah tetap akikoh atau? Iya betul. Ada yang berpendapat, itu ada dua pendapat ya. Kalau misalnya punya anak, katakanlah hidup sampai batas harus akikoh, tapi kemudian meninggal dunia dan belum diakikohkan. Apakah walaupun sudah meninggal dunia diakikohkan ataupun tidak? Nah, Bapak dan Ibu, itu sangat tergantung kepada yang bersangkutan. Yang pertama, kalau pada saat bayi itu masih hidup, orang tuanya sudah mampu, maka diakikohkan walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Yang kedua, kalau misalnya saat anaknya masih hidup, belum mampu sampai anak itu meninggal dunia, maka tidak perlu diakikohkan. Ya, itu patokannya ke sana, beda ya. Nah, kalau dulu waktu hidup bagi kelihatannya mampu nih untuk akikoh, ya. Karena apa? Kita tidak ada yang tahu gitu ya. Karena tidak ada yang tahu. Karena kategorinya Bapak dan Ibu, ketika kita mampu lalu tidak melakukannya, itu kategorinya melalaikan. Sama dengan orang qadha ya, Artinya orang yang qadha ini tidak dilaksanakan qadha. Tapi ini memang sebenarnya sunnah ya. Sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Kalau mengambilnya afdolnya silahkan. Kalau memang dulu sudah mampu, diperkirakan waktu masih hidup. Bayi usia berapa lama tuh? Oh, 11 tahun ya. Udah bukan bayi lagi ya. Bukan bayi. Ya, itu tergantung dulu waktu itu kira-kira sudah bisa mampu apa belum itu waktu itu ya. Kalau kira-kira belum ya nggak usah. Ya. Ada lagi ibu yang ingin bertanya? Cukup Bapak dan Ibu ya. Karena waktunya sangat terbatas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.